بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal kami perumpak dalam kita yang dalam acara interaktif kita yang guna untuk kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Di malam yang berbahagianya, lun tuan akan lun bacakan sebuah hadis, di mana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceritakan tentang perkara yang terjadi tatkala seorang hamba Allah Azza wa Jal kena meninggal dan perjalanan nurian setelah kematian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat yang mulia Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Kekali Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin rajulin minal ansar. Kamu mutubit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaintat jenazah salah siro kaum muslimin dari kalangan Ansar. Dari petikan yang disebutkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kita cok kita yang faedah bahwasanya antara perkara yang syariatkan dalam Islam adalah untuk taintat daripada jenazah kemudian dapreh sampai dikuburkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan dalam hadis tentang keutamaan seorang yang mengiringi jenazah sampai dikubur. Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan man shalla janazah kana lahu qirat. So mentang yang solat jenazah maka bagi orang sebuah qirat. Man shalla janazah hatta tudfan kana lahu qiratan. Dan so mentang yang solat jenazah kemudian gemih dalam jenazah yang sampai teruk ke di ukubu, maka bagi urian lagi 2 qirat pahala haji. Kemudian gedayang dari para sahabat, ya Rasulullah kiban teman qiratnya, maka kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasalam kal jabalainil azimain, lagi 2 buah gunung yang raya. Jadi mengantarkan jenazah sampai teruk ke di ukubu kemudian dapreh dan merupakan amalan yang disyariatkan dalam Islam dan merupakan amalan yang gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagaimana kali yang sebutkan sahaja, Nabi alaihi salatu wasallam umpamakan orang yang solat jenazah kemudian gintai jenazah sampai di bak kubur, apakah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan pahala 2 qirat, dan 2 qiratnya disebutkan lagi 2 buah gunung. Jadi Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu beliau menceritakan tentang yang alami yang ketubit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hantarkan jenazah salah siro kaum muslimin dari kalangan Ansar. Fantahaina ila al-qabri falamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah wa kana ala ru'usina tayr. Kemudian disebutkan tak kala kamu truk bak kubu, maka mayat kai pertamanglah dalam lahat ataukah dalam kubu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau duduk dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pun duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya
diulai-ulai kamu seolah-olah na dari cicim. Jadi makna haji pu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahawa yang betul-betul kejadikan kematian yang sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi orang. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam peringat kepada kita untuk berlela daripada teringat kematian. Dan kematiannya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa merupakan iktibar pelajaran yang sangat-sangat berharga. Sebagaimana kali kita sebutkan saya, wasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak cicim hati ulangan. Betul-betul orang memang menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan orang. Sehingga terkadang berbeza dengan keadaan kita ni ba orang. Sebagian dia dah jenazah terkadangnya lagi hendak kejadian sepuh. Yang kem-kem raya, kemudian yang pegah bahaduinan, ataukah yang pegah ke sepuh binainan dan yang semisal ji. Jadi terkadang tayang kalian hana pi iktibar membacut, hana pi pelajaran membacut yang tayang cok daripada taintat jenazah kan. Jadi ini adalah sebuah hal yang seharusnya tayang perhatikan dan baik sekali tayang untuk tak putua tentang hakikat kehidupan dunia. Jadi tayang urip dengannya sementara. Jadi ketika ada kalian daripada orang meninggal yang lagi rupanya harus menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita karena kelak tayang akan tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala lagi orang yang siwa mungkin ni ba orang tayang mantang je dah terbit dari area perkuburan. Mungkin akan teruk sebuah masa tayang pertama kena dan tayang jadi terbit alias tayang akan meninggal. Jadi para sahabat betul-betul yang menjadikannya sebagai iktibar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang lain, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nama urang pada saatnya kekali Nabi alaihi salatu wasallam kepada sebagian sahabat, "Ma yaf'aluna haula?" Apa yang urang pegat? Maka disebutkan ya Rasulullah di sisi uriannya jenazah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun gejak kemudian intat habis ke tiba kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemu ni ba'udian dan kekali Nabi alaihi salatu wasallam limisli hadza fa'idun. Ya ikhwan, wahai saudaralun, limisli hadza fa'idun. Perkara lagi rupa hendaknya orang-orang persiapkan diri. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gemu. Nabi alaihi salatu wasallam gemu ni ba'udian puji benar karena kepingat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam agar betul-betul ingat tentang perkara kematiannya. Jadi sehingga disebutkan dari sebagian para ulama bahawa saji jamun punya orang jak orang meninggal yang hampir hana cerita orang yang kena musibah dan tah orang yang jak orang musibah. Puja benar karena sama orang yang meneteskan imata, sama orang aru imata. Puja benar dia orang musibah tinggal ke aru imata ke karena keluarga kan ataukah family kan yang meninggal. Adapun orang yang jaknya betul-betul tinggal ke kalian tentang kiban keadaan roh ke enti gua ba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematiannya adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi cerita le Bara' ni bawa dengan wa fi yadihi 'udan yankutu fil ard فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. Jadi kedua Rasulullah kemudian kedua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buatkan jarawana lagi kaya ubud, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketuk ke tanah pepe kat tanah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam angkat daripada kepala beliau dan beliau mengatakan kepada para sahabat nelaki ba Allah azza wajal agar Allah Subhanahu wa taala kepuji hurung-rona dari azab kubur. Nabi sebutkan dua ataukah lega. Jadi nyo faedah hanya yang cakap bahawa saja azab kubur yang azab kubur yang terjadi. Dengan sebagian manusia dan orang yang menolak azab kubur, maka tanpa tengok ragu perhimacut bahawa sajinya adalah pemikiran daripada pemikiran yang menyimpang, pemikiran daripada pemikiran yang sesat. Azab kubur yang tidaklah orang yang mereka menolak azab kubur kecuali orang yang menyimpang. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ini sampai disebutkan dua atau kahli yang menunjukkan bahawa saja azab kuburnya apabila azab kuburnya hana lagi pegang sebagai orang, maka kepu Nabi alaihi salatu wasallam
meminta kepada para sahabat untuk berdoa terhadap suatu perkara yang hana. Jadi menunjukkan karena perkara yang hana sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk urunyan laki ba Allah azza wajal agar Allah Subhanahu wa taala pujiu hurian dari azabul kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam setelah gekeun para sahabat laki ba Allah agar Allah azza wajal pujiu hurian daripada azab kubur, Nabi kemudian ceritakan tentang keadaan sira hamba Allah azza wajal yang beriman ketika urunyan meninggal. Jadi disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dari penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam tentang orang yang meninggal dari kalangan kaum mukminin yang beriman kepada Allah azza wajal, adapun tentang secara rinci jika anda sebutkan tiada. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan peringatan kepada para sahabat di kuburan dan ketika mayat ni bawa tean ka ditanam. Jadi sebagian para ulama sebutkan nyo adalah sunnah haji. Namun disebutkan nyo kan sebizit namun sigaga. Jadi ketika mayat ni betren urang yang tanam ju, jadi di sidra urang tu yang ke pegahaba, peringatlah kaum muslimin untuk mempersiapkan bekal sebelum tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala nyan sunnah haji sehingga nyo tak jam se uyaman tak ke dia nangro Arab nangro ahlu sunnah wal jamaah mereka melakukan hal seperti itu. Dan para ulama sebutkan bahawa saji nyo perkara yang sigaga hanya terus menerus nyo sigaga lakukan. Nabi alaihi salatu wasalam ni bahawa dia gepingatlah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tentang kiban sira hamba Allah azza wajal ketika orang meninggal. Nabi disebutkan innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi malaikah minas sama' biyadul wujuh ka'annahu wujuhum asy-syam ma'ahumul kafanu min akfanil jannah wal hanud min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Jadi disebutkan bahwasanya apabila sira hamba Allah azza wajal yang beriman terputus bagi urian kehidupan dunia dan urian akan menuju daripada kehidupan akhirat, maksudnya urian meninggal, maka getrenlah malaikat dari langit dengan wajah yang sangat-sangat terang, seolah-olah wajah urian adalah wajah lagi mata uro, berarti betul-betul terang dari wajah malaikatnya. Dan bersama dengan para malaikatnya nakafan dari kafan surga dan nawangian dari wangian surga. Kemudian geduklah hurian sejauh mata memandang. Jadi itulah geduk malaikat. Summa yaji'u malakal maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian teruklah malaikat maut gepeto orang yang kena habis umuan. Kemudian malaikat maut geduk bak tongan ulai dua ngan orang yang kena habis umuan. Maka kele malaikat maut fayaqul ayatuhan nafsut tayyibah ukhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang god, wahai jiwa yang jeroh tubit, dan menujulah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah azza wajal. Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang sira hamba Allah azza wajal yang bertakwa ketika orang kena meninggal. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fihi siqa. Jadi itu bitlah daripada ruh kan dengan sangat-sangat mudah. Lagi itu bit dari sana air dari tempat minum mandi. Jadi betul-betul mudah. Fa ya'khudhuha, kemudian gecoklah. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadi tarfata'in. Kemudian ketika gecok maka di malaikatnya hana ge petrip pi macut, bahkan lagi sekelip mata. Kemudian disebutkan selanjutnya ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanud wa yakhruju minha ka'atyib nafhatin misk
wujida ala wajhil ard. Jadi kemudian gecoklah kafanlah daripada kafan surga yang kemudian gebilah minyak wangi, sehingga disebutkan bahawa saja keluar daripada wangi yang sangat-sangat mangat, yang wangi yang sangat dalam mempuak di dunia. Jadi betul-betul mengeluarkan daripada wangi yang butoi mangat ni bawatan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fayas'aduna biha fala yamurru na ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhu tayyib fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Jadi kemudian lecok daripada ruh kan, maka gepilah kedih ulangit, maka tidaklah malaikat yang melewati daripada ruhnya kecuali akan ketayang separuh yang, maka disebutkanlah bahawa sajinya ruh fulan bin fulan, disebutkanlah dengan nama yang God gian ketika gian idih di dunia, hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayaftahu lahum fayushayyi'u min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah. Jadi kemudian disebutkan tak kala truk inan ba langit dunia, maka gelakidin tu tehah daripada langitnya, maka gebidin li Allah azza wajal, kemudian dipeiklam langit selanjutnya, dan di sisi daripada ruhnya dari malaikat-malaikat penuh, maka ipeiklah sampai teruk gede langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wajal, maka Allah azza wajal kemudian berfirman, uktub kitaba abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Maka Allah azza wajalla kemudian berfirman, tulis daripada kitab amalnya dan kitab illiyin, kemudian kembalikan orian ke di bumo, disebabkan karena dengannya lon ciptakan orian, kemudian dengannya lon kembalikan, dan dengannya kelak lon akan membangkitkan orian di waktu yang akan datang. Qala fata'adu ruhu fi jasadih fayatihi malakan fayajlisani fayaqulan. Kemudian setelah ruh kembalikan ke di bumo, maka ruhlah dari dua roh malaikat. Jadi ketika kembalikan daripada ruh yang ke di jasad yang kena di bumo, maka kemudian ruhlah dua roh malaikat. Fayaqulan, maka di dua roh malaikatnya gekun, man rabbuk, so Tuhan kata. Fayaqul rabbi Allah, Tuhan lu adalah Allah. Fayaqulan, maka gekunlah li dua roh rian, ma dinuka, pu agama kata. Disebutkan fayaqul dini al-Islam, agama lu adalah agama Islam. Kemudian di dalam fayaqulan, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dah yang orang yang utus kepada orang rohnya. Fayaqul, dia tayanglah, so orang yang utus kepada rohnya. Maka disebutkan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tayang nyoso. Dia disebutkan kianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, kemudian orang yang kekelam, dia dua orang malaikatnya. Wa ma ilmuka, dan pu ilmi orang-orang itu terhadap Al-Quran Al-Karim. Fayaqul qara'tu kitabillah fa amantu bihi wa saddaq. Belum baca daripada kitab Allah Azza wa Jalla, kemudian belum beriman dan belum benarkan. Jadi perlihatnya ada pemandu masajinya pertanyaannya je dah jawab, disebabkan karena amal ketaatan yang dia pakai dia. Jadi meskipun dia tahapnya dia luar biasa, namun tayo hana ada pegat daripada amal kebaikan yang bergelimang dengan dosa, tayo melakukan daripada hal-hal yang memurkai oleh Allah Subhanahu wa taala nyo hana berguna. Jadi memang amal kebaikan tayo yang akan menjauh. Dan nyo disebutkan oleh para ulama pertanyaan malaikat kepada hamba Allah Azza wa Jalla di kubu
maka yang dikenal dengan fitnah kubur. Yang dikenal dengan fitnah kubur. Para ulama sebut kaedah fitnah kubur, azab kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun azab kubur yang adalah siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang bermaksiat atau orang-orang kafir di alam kubur. Jadi beda antara fitnah kubur dengan alam kubur, dengan azab kubur. Kemudian setelah kita yang malaikat kepada hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa yang di alam kubur, maka selanjutnya fayunadi munadi fis sama, karena yang menyeru dari langit, an sadaqa amdi, kabutoy daripada hambalun, kabutoy daripada hambalun, jujur daripada hambalunnya, diberkati Allah Azza wa Jalla lagi. Fafrishuhu minal jannah walbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kenlah ne bentangkan dari permadani dari surga terhadap hamba yang kemudian nepusuk daripada pakaian surga, kemudian ne buka dari pintu-pintu surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, sehingga dia bukaan disebutkan truklah daripada bel surga terhadap hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa yang meninggal dalam keadaan jeroh penuh. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madal basar, kemudian keluar dalam daripada kuburian sejauh mata memandang. Wa yatihi rajul, kemudian nyolah kenikmatan yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa penuh. Jadi Allah Azza wa Jalla beri kenikmatan luar biasa terhadap hamba-Nya. Jadi sebagaimana kata dia sebutkan, bentangkan daripada permadani yang truk dari surga, kemudian kebesuk bagian surga, kemudian dibuka daripada pintu surga sehingga truk bel surga. Kemudian disebutkan kubu yang luar hadhat ni bawah dia, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar beri kenikmatan kepada hamba-hamba yang bertakwa yang akan meninggal. Kemudian selanjutnya kiban dalam kebi nikmat Allah, nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Wa yatihi rajul, kemudian terulah sidro urung hasanul wajh, gantenglah atau good hat daripada wajah kan, hasanul siyab, good hat daripada wajah kan, tayyibur rih, kemudian memiliki bau yang sangat-sangat dekat. Fayaqul, maka kan abshir billadhi yusirruk hadha yaumukal ladzi kunta tu'an. Jadi bergembiralah dengan pu yang ron dapatkannya, pu yang kau mudahkan kepada ronyo. Nyo adalah uro di mana pu yang janjikan kepada ron alami. Fayaqul, maka ikanlah le mayatnya, ikanlah le jenazahnya, man'an, so ron. Fajhaka wajhu yaji'u bil khair, wajah ronian, wajah yang seolah-olah datang untuk membawa daripada kebaikan. Maka ikanlah fayaqul ana amaluka salih, lun adalah amal kebaikan yang ron pegat jamun. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, kemudian mayatnya akan, ya Allah tegakkan cepat roh kiamat, hatta arji ila ahli wa mali, sampai lun jid walam dekedih kepada keluarga lun dan kepada harta-harta lun. Jadi nyo pun penjelasan yang berah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa ketika orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala gebi kepada hamba-Nya kenikmatan yang luar biasa. Jadi gebi oleh Allah Azza wa Jalla hal-hal yang terhadap hamba-hamba-Nya. Jadi sira hamba Allah Subhanahu wa taala ketika orang udip di dunia, maka hendaklah orang perbanyak daripada amal kebaikan, perbanyak daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan dengannya Allah Azza wa Jalla akan gebilah kepada sira hamba Allah Azza wa Jalla kenikmatan demi kenikmatannya luar biasa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang kali yang baca saya. Sehingga doa yang
dan yang memiliki kemudian pu yang kenikmatan yang berada pada dunia tersebut, maka yang sungguh sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Azza wa Jal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imam perumpamaan yang luar biasa yang gebili Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa, meskipun orang yang di dunia adalah orang-orang yang sangat jerah, orang-orang yang menderita. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yu'tai asyaddu bu'san yaumal qiyamah wa huwa min ahlil jannah. Jadi kedatangkan dari orang yang paling menderita udip di dunia. Dalam keadaan orangnya adalah orang yang tamang surga. Jadi orangnya adalah orang yang paling menderita, namun orang dari kalangan penduduk surga. Kemudian Allah Azza wa Jalla celupkan hamba-Nya dalam surga satu celupan. Kemudian kita yang pu kehero ni dia nak pernah mengalami kesusahan, pu kehero ni dia nak pernah mengalami hal-hal yang anagat, tokan kalian hal perkara yang buruk dan semisal ji, maka gekenlah la hana. Jadi satu celupan surga yang membuat pu yang miliki berupa kesusahan, berupa kepedihan ketika menjalani kehidupan hidupnya pu karena kasih nukah penyakit dan yang semisal ji, maka dua mendung puji menan karena satu celupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datangkan orang yang paling nikmat udip hidupnya, dan orang adalah dari kalangan penduduk neraka. Orang dari kalangan penduduk neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla celupkan orang dalam neraka satu celupan, sehingga celup tu. Kemudian gedeng pukul ron wati udip hidupnya nak merasakan kenikmatan. Dahnya orang adalah orang yang paling nikmat udip hidupnya, luar biasa kenikmatan. Saya gedeng oleh Allah Azza wa Jalla pukul ron ketika udip hidupnya nak merasakan kenikmatan, maka kun hana. Jadi dua kepenuh kenikmatan yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada orang yang luar biasa hidupnya, hanya dengan satu celupan dalam neraka. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa, sirah hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul orang yang jarang, maka hendaknya orang mempersiapkan kehidupan untuk selanjutnya, siapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan daripada amal soleh. Dan yang udip dunia siap 60 70 tahun, kadang na orang 90, akan kadang na yang muda alam daripada meninggal, yang menunjukkan bahawa kematian truk bak kita kapan saja. Jadi hana lah puikan batas daripada waktu tertentu. Hana mandum dia meninggal 70, hana mandum dia meninggal 60. Kadang kita berah penuh 20 tahun, 20 tahun kata Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan kau meninggal, maka yang akan terjadi kiamat bak dia. Pujuk benar, hai tayo halal je dah mamai. Tayo hanjit lebu, hanjit le dilakukan daripada hal-hal yang jero. Jadi tinggal tayo dapat tanggungjawabkan pu yang dak pegat berkan hidupnya, pu yang dia jalankan berkan hidupnya. Jadi nyantok yang tanyo pu ikut nyantok yang tanyo bertanggungjawabkan di alam kubur. Subhanallah. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla terkadang orang leleh dengan kehidupan dunia 60 70 tahun dah udip. Hal kehidupan dalam kuburnya sungguh sangat leh. Dan terkadang orang yang akan meninggal meribet tahun kadang yang akan meninggal. Mertuh tahun yang akan meninggal. Sehingga sirah orang jarang orang dah pilih kehidupan akhirat. Dia 60 70 tahun dah pun kehidupan akhirat lagi dah pegah penuh. Nah orang yang meribet tahun ini berada di alam barzakh. Dengan sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang jarang, sirah hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memfaham tentang hakikat kehidupan,
niscaya urian akan dipersiapkan daripada amal kebaikan, akan dipersiapkan daripada amal sebelum gua ba Allah Subhanahu wa taala. Yang hadisnya nak lanjutan jilam, jadi yang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keadaan hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa ketika orang yang meninggal. Kemudian di selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang kafir, sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang bermaksiat, yang terjatuh dalam hal yang nagat meninggal, kiban keadaan orang yang meninggal. Maka insyaallah taala akan sebutkan di pertemuan yang selanjutnya. InsyaAllah menabi kesempatan ya Allah, maka akan lanjutlah tentang kiban keadaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ataukah orang-orang yang kufur kepada Allah, kiban keadaan ataukah kiban proses urian ketika urian kena meninggal. Baik, wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin anda mendang yang kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia di malam yang berbahagianya lebih dan kurang lunduan laki maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.